Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 210907667. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang diberikan. Nah, pertama-tama kita download dulu coding yang diberikan dari WA tersebut, baru dimasukkan ke dalam Visual Studio-nya dan dihasilkan seperti ini. Ya. Dari coding ini terdapat eh, dari jumlah krom apa bertujuan untuk mengimplementasikan sebuah kelas yang disebut algoritma genetika. Jadi coding ini untuk mencari algoritma genetika. Jadi algoritma genetika itu merupakan sebuah metode komputasi yang terinspirasi oleh teori evolusi alamiah dan genetika. Jadi metode ini digunakan untuk mencari solusi terbaik dari sebuah permasalahan dengan menggunakan operasi genetika seperti seleksi, crossover, dan mutasi. Jadi ini untuk menentukan coding ini untuk menentukan eh, populasi terbaik yang dihasilkan. Jadi kromosom yang terbaik, langsung saya ke codingnya. Dari jumlah krom sampai step file ini, dia mencari tentang yang pertama yaitu jumlah krom ini untuk menyimpan jumlah kromosom yang akan dibuat. Jadi jumlah kromosomnya itu ada 6. Baru gen itu menyimpan daftar nilai gen yang mungkin nilai per gen. Baru nilai per gen ini untuk menentukan rentang nilai yang untuk setiap gen. Jadi minimal 0 dan maksimal 10. Baru crossover rate. Crossover rate ini 0,25 ini eh, dan mutasi rate ini 0,10%, yaitu probabilitas crossover dan mutasi. Jadi probabilitasnya crossover itu 0,25 dan probabilitasnya mutasi 0,10. Nah, baru total generasi yaitu 50. Dia ingin total generasinya 50. Baru next gen adalah sebuah area untuk menyimpan kromosom terbaik pada setiap generasi. Jadi next gen ini eh, untuk bertujuan untuk eh, menyimpan kromosom yang terbaik. Baru stop. Nah, beranjak ke kode selanjutnya yaitu init self itu membutuhkan kromosom random. Metode ini adalah metode konstruktor yang dipanggil saat objek algoritma genetika dibuat. Jadi ini kromosom awal. Jadi ini pembentukan coding kromosom awal di 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 pembentukan kromosom random ini. Yang metode in self. Terus yang kedua yaitu evaluasi form, yaitu di situ dia untuk mengevaluasi kromosom yang pada setiap generasi. Yaitu pada perhitungan objektifnya, fungsi objektifnya itu A tambah 2B tambah 3C tambah 4D min 30. Nah, nanti hasil hasil ini disimpan di dalam array untuk setiap kromosom di print ini. Setelah itu seleksi kromosom pada perhitungan fitness. Nah, beranjak ke fitness. Fitness ini di sini dia akan setiap kromosom dinilai berdasarkan fungsi objektifnya, yaitu dengan rumus ini fit sama dengan 1/F tambah 1. Seleksi kromosom dan ciri fitness. Nah, perhitungan setelah itu perhitungan probabilitas. Probabilitas, nih cari probabilitas, yaitu dengan fitness, total fitness tadi. Jadi dia akan nanti mengeprint di terminalnya total fitness, rata-rata fitness, probabilitas, baru probabilitas paling tinggi pada kromosom. Setelah itu kromosom yang mungkin terpilih. Nah, setelah itu ada seleksi dengan rolled wall, itu neochrome. Jadi dia kromosom baru berdasarkan rolled. Nah, di sini dalam metode ini digunakan array C dan yang merupakan kumulatif probabilitas. Kemudian dilakukan putaran roulette wheel menggunakan angka acak R. Setelah itu ada operasi mencari crossover. Crossover yaitu eh,
kromosom yang dipilih dengan menggunakan metode checkpoint. Jadi dia offspring, menggunakan array offspring dan digabungkan dengan kromosom awal tadi. Nah, setelah itu ada operasi operasi mutasi. Operasi mutasi yang self next gen. Nih, proses mutasi. Yaitu habis setelah di setelah di operasi crossover tadi ada hasil apa? Habis operasi mutasi tadi ada hasil evaluasi, habis operasi crossover tadi ada operasi mutasi setelah itu. Nah, operasi mutasi itu di sini ada total gen sama dengan len krom kali len krom 0. Kromosom kali len krom 0. Baru jumlah mutasi. Nah, habis setelah itu ada hasil evaluasi. Hasil evaluasinya itu di self next gen. Nah, setelah itu kita beranjak ke terminal. Setelah di run itu ada hasilnya seperti ini. Jadi dia akan mengeprint generasi 0 sampai generasi ke 2 3 5 8 9. Nah, dia akan mengeprint sampai 20. Nah, nantinya akan dipilih probabilitas paling tinggi dan kromosom yang akan mungkin dipilih yang terbaik menurut terminal yang dihasilkan. Oke. Jadi dia ada dua ini generasi yang pertama yaitu generasi nol. Pada generasi ini terdapat 6 kromosom yang dipilih secara acak, yang dihasilkan secara acak. Setiap kromosom memiliki nilai fitness yang dihitung berdasarkan suatu fungsi objektif. Nilai fitness menunjukkan sejauh mana suatu kromosom mendekati solusi optimal. Nah, setelah itu ada fitness down. Fitness down ini setelah menghitung nilai fitness untuk setiap kromosom, dilakukan normalisasi nilai fitness untuk mendapatkan probabilitas seleksi. Jadi dihasilkan 415, 26, 13, 19. Total fitness yaitu 1,025, rata-rata fitness 0,17, probabilitas 0,19, 0,48, 0,16, 0,03, 0,06, dan 0,04. Probabilitas tertingginya itu 0,48 pada kromosom 1. Kromosom yang mungkin terpilih yaitu 5106. Nah, setelah itu generasi satu. Pada generasi ini kromosom kromosom baru dihasilkan melalui proses reproduksi seperti crossover dan mutasi tadi. Kromosom-kromosom baru ini akan menggantikan beberapa kromosom yang ada dalam populasi sebelumnya. Nah, jadi didapatkan total fitness yaitu 0,93, rata-rata fitness 0,15, probabilitas 0,13, 0,03, 0,035, 0,35, 0,05, 0,21, 0,21, dan probabilitas paling tingginya itu ya 0,35 pada kromosom kromosom 2. Kromosom yang mungkin terpilih yaitu 6106. Nah, prosesnya akan diulang beberapa generasi hingga mencapai kondisi berhenti yang ditentukan. Jadi dia akan mengulang beberapa kali generasi sampai sampai mencapai jumlah generasi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam waktu yang diberikan ini, setiap generasi menunjukkan kromosom-kromosom yang ada dalam populasi saat itu berdasarkan nilai fitnessnya. Nah, pada setiap generasi kromosom dengan probabilitas seleksi tertinggi nanti akan dipilih sebagai kromosom yang mungkin terpilih untuk menjadi orang tua dalam generasi berikutnya. Prosesnya akan diulang dalam beberapa generasi mencapai kondisi berhenti yang diinginkan. Pada akhirnya hasil dari algoritma genetika ini adalah kromosom dengan nilai fitness tertinggi yang merupakan solusi yang diharapkan untuk mendekati solusi optimal dari pembahasan yang dihadapi. Oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, menjorok. Siapa sih itu? Dari tadi itu. Nggak jelas. Kok lucu banget. Kunjungan. Gue lagi. Kunjungan. Kamu masih recording ini? Is, plot twistnya aku udah tektok dari tadi. Stop recording kayak ini. Ya.